tetap bergembira dan bersyukur. Refleksi pagi 1869. Jemaat Filipi mendukung pelayanan Rasul Paulus di tahanan Roma dengan memberikan kiriman mereka yang dibawa oleh Epafroditus. Bagaimana cara pandang Rasul Paulus dalam melihat pemberian itu? Mari lihat Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, walaupun Rasul Paulus telah kehilangan kebebasan dan cukup menderita sebagai tahanan, ia tetap bisa bergembira dan tetap bersyukur. Pemberian seperti itu adalah persembahan yang berkenan di mata Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala situasi karena ia sungguh-sungguh menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Dengan demikian, bantuan sekecil apapun yang diberikan di dalam kerelaan dan ketulusan hati tentu sangatlah dihargainya. Persembahan yang didasari oleh kasih kepada Allah dan kepada manusia itu adalah persembahan yang membawa keharuman bagi nama Kristus sebagai persembahan korban yang dikenan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan, sekecil apapun itu. Marilah kita juga belajar untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Tetaplah bergembira dan bersyukur. Menjadi saluran berkat. Refleksi pagi 1870. Allah telah memakai jemaat Filipi untuk memenuhi kebutuhan Rasul Paulus melalui bantuan yang dibawa oleh Epafroditus. Filipi 4 ayat 19 dan 20 mengungkapkan berkat dari Rasul Paulus bagi jemaat Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, seperti halnya Allah telah memenuhi kebutuhan Rasul Paulus melalui pelayanan jemaat Filipi, demikian juga Allah memenuhi segala kebutuhan jemaat Filipi. Di dalam Kristus, Allah Bapa memberikan kecukupan hidup bagi jemaat menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jemaat harus terus hidup untuk kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, jemaat sebagai persekutuan orang percaya haruslah membawa kemuliaan bagi Allah Bapa dalam setiap aspek kehidupannya. Inilah panggilan hidup bagi kita semua dalam kehidupan bersama. Ini tentu bukanlah hanya panggilan individual semata, tetapi ini adalah panggilan komunal. Itulah sebabnya orang percaya haruslah saling menolong satu dengan lainnya, seperti yang diungkapkan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita belajar hidup bertolong-tolongan satu dengan lainnya. Melalui hidup kebersamaan itu, kita akan menjadi saluran berkat Allah bagi kebutuhan orang lain. Soli Deo Gloria.
Persaudaraan dalam Kristus. Refleksi pagi 1871. Sebagai penutup suratnya, Rasul Paulus menyampaikan salamnya di Filipi 4 ayat 21 dan 22. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Saudara-saudara, surat Filipi seperti halnya surat Filemon ditulis oleh Rasul Paulus dari tahanan rumah di Roma. Selain Timotius dan Epafroditus, Filemon 1 ayat 23 dan 24 memberikan petunjuk siapa saja yang menyertai Rasul Paulus waktu itu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudara-saudara, selain salam dari mereka yang menyertainya di tahanan rumah, Rasul Paulus menyampaikan salam dari semua orang kudus di Roma, khususnya dari orang percaya yang ada di istana Kaisar Nero. Dimanapun orang percaya berada, apapun kedudukan, kekayaan, dan situasinya, orang percaya dipersatukan oleh panggilan Allah sebagai orang kudus. Di dalam persekutuan yang melintasi segala batas-batas ini, sekalipun orang percaya tidak saling mengenal satu sama lain pun, di dalam Kristus, orang percaya tetap dipersatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi sikap iman kita semua. Dalam Yesus Kristus, kita memang bersaudara. Mari kita hidupi ini dalam kebersamaan umat Tuhan. Kasih karunia melingkupi semua. Refleksi pagi 1872. Salam apa yang disampaikan Rasul Paulus sebagai penutup suratnya kepada jemaat Filipi? Mari kita simak Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa semua orang percaya dapat berkenan di hadapan Allah Bapa hanya karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam kasih karunia semata, orang percaya menerima keselamatan dalam Yesus Kristus untuk kembali memiliki relasi yang baik dengan Allah. Rasul Paulus memberikan salam pembuka di Filipi 1 ayat 2 dengan kasih karunia dan mengakhirinya dengan salam penutup di Filipi 4 ayat 23 dengan kasih karunia. Kasih karunia memang melingkupi seluruh kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, kasih karunia adalah pokok penting dalam kehidupan orang percaya. Tak heran kalau Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup selalu di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Meskipun Rasul Paulus ada dalam kesukaran karena berada di tahanan Roma, dan banyak orang percaya pada waktu itu yang mengalami penderitaan dan penganiayaan dari kekaisaran Roma, semua itu tidaklah boleh menyurutkan iman orang percaya. Karena itu, marilah kita terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tidak ada tantangan, penderitaan, kesulitan, ataupun penganiayaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang begitu besar dan agung itu. Segala puji bagi Allah selama-lamanya.
Haleluya. Amin.